Perkenalkan, nama saya Febriani Staningsi, NPM 201331300105. Saya Isti Yuliana dengan nomor NPM 201331000107. Saya Niklas Rangga, NPM 201331000108. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NPM 2013331000126. Saya Safira Tika Anggraini, NPM 20133100136. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Jadi di sini ada 3 komponen yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana hubungan antara 3 komponen ini, yaitu di antara biaya, volume, dan laba. Terkait dengan biaya, biaya adalah semua hal yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan, misalnya dalam bentuk rupiah, untuk menghasilkan suatu produk dalam perusahaan tersebut. Berbicara tentang biaya sendiri kan kita pastinya ingin meminimalisir biaya-biaya tersebut. Namun ketika kita berpindah lagi ke volume ini yaitu terkait dengan bagaimana suatu perusahaan itu bisa menghasilkan produk dengan semaksimal mungkin, bahkan sampai zero mistake. Karena ketika volume ini, terutama dengan volume produksi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya produksi yang diharapkan yaitu sebesar 400 unit, dan kita itu hanya mampu memproduksi 300 unit, dan ternyata yang 100 unitnya itu cacat. Hal itu pasti akan menambah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai laba. Laba adalah suatu goals atau tujuan yang diharapkan semua perusahaan. Jadi semua perusahaan itu pasti akan menginginkan labanya itu selalu meningkat dan meningkat. Kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, minimal hasilnya itu impas. Karena agar suatu perusahaan itu tetap beroperasi, itu tidak mengalami kerugian. Kalau rugi ya harus ditutup dengan biaya-biaya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dan mungkin juga akan mengurangi volume produksinya. Di sini mungkin seorang manajer tertarik dengan perubahan ke atas, seperti kenaikan penjualan yang diharapkan dari mempergencar promosi atau iklan. Dan yang kedua yaitu mengenai perubahan ke bawah, seperti penurunan penjualan yang diharapkan akibat masuknya pesaing baru ke pasar atau akibat melemahnya kondisi ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian biaya volume laba atau CVP analisis. Adalah studi tentang pengaruh volume output terhadap pendapatan atau penjualan, beban atau biaya, dan laba bersih atau net profit. Yang selanjutnya yaitu mengenai skenario. Amy Winston, manajer jasa makanan untuk salah satu pabrik Boeing, sedang mencoba memutuskan apakah akan menyewa lini mesin penyedia makanan ringan. Walaupun setiap item makanan ringan memiliki berbagai biaya akuisisi dan harga jual, Winston memutuskan bahwa harga jual rata-rata sebesar $1,50 per unit dan rata-rata biaya akuisisi sebesar $1,20 per unit akan cukup untuk tujuan analisis tersebut. Ia memprediksi hubungan antara pendapatan dan beban sebagai berikut. Harga jual per unit $1,50, persentase penjualan 100%, biaya variabel setiap item yaitu 1,20 per unit, persentase penjualannya 80, dan harga jual dikurangi biaya variabel yaitu sebesar $0,30, persentase penjualannya 20%. Beban tetap bulanan meliputi sewa yaitu sebesar $3.000, upah pengisian kembali dan pelayanan yaitu sebesar $13.500, dan beban tetap lainnya yaitu sebesar $1.500
sehingga total beban tetap per bulan yaitu menjadi $18.000 per unit. Di sini analisis CVP atau analisis impas dapat dibuat secara grafis ataupun bersamaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai grafik hubungan analisis CVP. Grafik CVP adalah garis pendapatan dan total biaya sebagai fungsi dari volume aktivitas. Langkah dalam menggambar grafik CVP yaitu yang pertama menggambar sumbu. Sumbu horizontal adalah untuk volume penjualan dan sumbu vertikal adalah untuk dolar biaya dan pendapatan. Yang kedua yaitu menggambar atau memplot pendapatan dengan cara memilih nilai yang tepat pada ujung atas rentang yang relevan bagi volume penjualan. Misalkan 100.000 unit dijadikan titik A menjadi 100.000 dikali $1,50 per unit, hasilnya yaitu $150.000 per unit, dan kita hubungkan antara garis pendapatan dari titik awal yaitu 0,0 ke titik A. Yang kelima yaitu menemukan titik impas atau break even point, yaitu tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan total biaya dan laba bersih adalah 0. Secara grafis ini adalah titik pada 60.000 unit di mana garis pendapatan penjualan dan garis total biaya berada. Pada 60.000 unit ini total pendapatan yaitu sebesar 60.000 unit dikali dengan $1,50, hasilnya $90.000 adalah sama dengan total biaya yaitu 60.000 dikali dengan $1,20 kurung tutup ditambah dengan $18.000, hasilnya yaitu $90.000. Pada grafik titik impas kita beri tanda D. Selanjutnya membahas tentang asumsi yang mendasari analisis CVP. Analisis CVP sangat penting dalam memainkan peran untuk pengambilan keputusan dan perencanaan manajemen yang menyangkut tentang pengaruh perubahan kondisi kompetitif dan ekonomi terhadap penjualan, biaya, dan laba bersih. Oleh karena itu penting untuk mengenali beberapa asumsi yang mendasari analisis CVP seperti berikut ini, yaitu yang pertama, kita dapat mengklasifikasikan biaya menjadi kategori biaya variabel maupun biaya tetap. Yang kedua, kita tidak mengharapkan perubahan biaya apapun akibat perubahan biaya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga yaitu perilaku pendapatan dan biaya bersifat linear selama rentang yang relevan, yang berarti bahwa harga jual per unit dan biaya variabel per unit tidak berubah terhadap tingkat penjualan. Yang keempat yaitu mengenai bauran penjualan atau sales mix yang tetap konstan. Yang kelima yaitu tingkat persediaan tidak berubah secara signifikan selama periode tersebut. Mencari titik impas. Untuk mencari titik impas dapat menggunakan metode persamaan umum dan juga metode margin kontribusi. Metode persamaan umum. Metode persamaan umum merupakan pendekatan umum yang dapat diterapkan pada situasi biaya, volume, laba manapun. Persamaannya yaitu penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap sama dengan laba bersih, atau harga jual per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit lalu dikurangi beban tetap sama dengan laba bersih. Untuk menentukan titik impas, laba bersih diterapkan di sisi kanan sebagai 0. Metode selanjutnya yaitu metode margin kontribusi. Persamaan umumnya dapat direformulasi dalam istilah unit margin kontribusi atau laba marginal per unit. Titik impas ini akan tercapai saat kita dapat menjual cukup banyak unit untuk menghasilkan total margin kontribusi, yaitu total jumlah unit yang terjual dikali unit margin kontribusi yang cukup untuk menutupi total biaya tetap.
Setelah titik impas tercapai, setiap unit yang terjual akan menambah atau berkontribusi ke laba. Alih-alih menggunakan biaya variabel per unit dan margin kontribusi, kadang-kadang lebih mudah menggunakan metode persentase. Metode persentase yang pertama yaitu persentase biaya variabel. Persentase biaya variabel diperoleh dari total biaya variabel dibagi dengan total penjualan, atau biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Metode persentase yang kedua yaitu persentase margin kontribusi, diperoleh dari total margin kontribusi dibagi total penjualan atau margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Persentase margin kontribusi sama dengan 100% dikurangi persentase biaya variabel. Persentase tersebut juga dapat diekspresikan sebagai rasio biaya variabel dan rasio margin kontribusi yang merupakan persentase dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu hubungan antara kedua metode. Metode margin kontribusi adalah versi khusus dari metode persamaan umum. Dari persamaan tersebut dapat ditarik rumus volume impas dalam unit sama dengan beban tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Sedangkan volume impas dalam penjualan sama dengan beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan beban tetap atau margin kontribusi. Selain menentukan laba pada berbagai tingkat volume, CVP juga dapat digunakan untuk memeriksa pengaruh perubahan biaya tetap, biaya variabel, atau harga jual. Perubahan beban tetap ini akan mengubah titik impas. Perusahaan akan menurunkan total biaya tetap agar titik impas turun sehingga kerugian dapat dikurangi. Sedangkan perubahan unit margin kontribusi yang akan mengubah titik impas, yaitu titik impas dapat dikurangi dengan meningkatkan unit margin kontribusi, baik dengan meningkatkan harga jual per unit atau menurunkan biaya variabel per unit atau keduanya. Target laba. Manajer juga menggunakan analisis CVP untuk yang pertama menghitung penjualan yang diperlukan demi mencapai target laba, dan yang kedua memeriksa pengaruh dari perubahan faktor-faktor terhadap laba, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan volume pemicu biaya. Ya, yang pertama target laba bersih di sisi kanan, yaitu target penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap sama dengan target laba bersih. Atau dengan rumus target volume penjualan dalam unit sama dengan beban bersih plus target laba bersih dibagi margin kontribusi per unit. Bisa dilihat dalam contoh, yaitu $18.000 tambah $1.440 dibagi $0,30, yaitu sama dengan 64.000 unit. Ya, yang kedua ada pengaruh incremental atau incremental effect, yaitu perubahan total hasil menurut kondisi baru dibandingkan ke beberapa kondisi tertentu atau yang diketahui. Pendekatan ini lebih cepat dan sederhana, dan kesederhanaannya penting bagi manajer untuk menjaga dari kekacauan akibat data tidak relevan dan berpotensi membingungkan. Adapun kalau contoh dalam buku, yaitu dalam kasus ini kondisi yang diketahui adalah 60.000 unit. Titik impas. Perubahan atau increment laba bersih atas setiap unit penjualan yang melampaui 60.000 unit. 60.000 adalah unit margin kontribusi sebesar $1,50 dikurangi $1,20, yaitu $0,30. Volume incremental yang diperlukan untuk menghasilkan laba incremental sebesar $1.440 adalah $1.440 dibagi $0,30, yaitu 4.800 unit. Jadi volume yang diperlukan untuk mencapai target laba sebesar $1.440 harus melebihi volume impas sebesar 4.800 unit. Jadi hal itu akan menjadi 60.000 plus 4.800 sama dengan 64.800 unit. Kalikan 64.800 unit dengan harga jual sebesar $1,50 per unit untuk memperoleh volume dalam dolar penjualan, yaitu $97.200.
Yang selanjutnya ada perubahan faktor kunci berganda. Manajer akan mengambil keputusan mengenai pengaruh dari perubahan berganda. Ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu membuat dan memecahkan persamaan untuk kondisi yang muncul menurut setiap alternatif dan memilih tingkat volume laba bersih tertinggi. Yang kedua ada pendekatan inkremental yang lebih cepat dan sederhana. Dan karenanya manajer bisa menjaga analisis dari kekacauan akibat data tidak relevan. Sebagai contoh yang ada di buku yaitu administrator rumah sakit. Untuk mengilustrasikan analisis CVP bagi organisasi nirlaba dengan alokasi anggaran tetap, misalkan sebuah kota memiliki apropriasi anggaran lump sum sebesar $100.000 demi melaksanakan program konseling bagi para pecandu narkoba, yaitu dengan anggaran $100.000, biaya variabelnya $400 per orang per tahun, biaya tetap $60.000 dan rentang 50-150 orang. Jumlah orang per tahun yaitu N. Penjualan sama dengan beban variabel plus beban tetap. $100.000 sama dengan $400.000 tambah $60.000. N-nya yaitu ada 100 orang atau 100 pasien. Yang selanjutnya ada aplikasi nirlaba. Banyak organisasi nirlaba tidak memperoleh pendapatan dari menjual barang atau jasa. Fungsi pendapatannya bukan hanya jumlah unit terjual dikali harga jual. Operasi direncanakan sesuai anggaran tetap yang diterima demi menutup biaya. Analisis CVP dipakai untuk merencanakan penyesuaian operasi yang merespon perubahan tingkat donasi. Yang selanjutnya adalah analisis CVP spreadsheet. Spreadsheet menyederhanakan analisis perubahan berganda atas faktor-faktor kunci pada model cost volume profit. Manajer menggunakan program pemodelan CVP berdasarkan spreadsheet untuk mempelajari kombinasi perubahan harga jual, biaya variabel per unit, biaya tetap, dan laba yang diinginkan. Spreadsheet akan menghitung dengan cepat hasil dari asumsi alternatif dan dapat menampilkan hasilnya baik secara numeris maupun grafis. Analisis spreadsheet atas hubungan cost value profit. Dalam ini di mana kolom A merupakan biaya tetap, kemudian kolom B merupakan presentase biaya variabel, kemudian baris 3 kolom CDE merupakan target laba bersih. Dan spreadsheet itu akan menghitung tingkat penjualan yang diperlukan. Di mana misal kita menghitung biaya tetapnya adalah 4.000, maka A5 adalah 4.000, kemudian dijumlah dengan C3 yakni target laba yakni 2.000, kemudian dibagi dengan 1, kemudian dikurangi dengan presentase biaya variabel yakni 0,40, maka penjualan yang diperlukan itu adalah 10.000. Penggunaan analisis CVP tambahan. Margin pengaman. Analisis CVP dapat membantu manajer menilai resiko. Salah satu resiko adalah margin pengaman. Margin pengaman mengukur seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum terjadi rugi dan perbedaan antara tingkat penjualan yang direncanakan dan titik impas. Margin pengaman dapat didefinisikan baik dalam unit maupun dolar, yakni unit penjualan atau dolar penjualan yang direncanakan dikurangi dengan unit atau dolar penjualan impas. Jadi, semakin besar margin pengaman, semakin kecil kemungkinan volume akan jatuh ke titik di mana perusahaan mengalami rugi operasi, yang berarti di bawah titik impas, dan sebaliknya, semakin kecil margin pengaman, maka semakin besar resiko terjadinya rugi. Selanjutnya yaitu leverage operasi. Leverage operasi adalah sensitivitas laba perusahaan terhadap perubahan volume penjualan. Perusahaan dengan
biaya tetap yang lebih tinggi dan biaya variabel yang lebih rendah dikatakan memiliki leverage operasi yang lebih tinggi. Bisa kita lihat pada grafik di samping ini. Nah, grafik ini merupakan contoh dari leverage operasi tinggi dan leverage operasi rendah. Dalam grafik tersebut dijelaskan jika kedua perusahaan memiliki laba bersih sebesar $2.000. Jika penjualan turun 80.000 unit, laba juga akan turun dengan leverage yang jauh lebih tinggi. Namun, jika penjualan melampaui 80.000 unit, laba juga akan lebih naik tajam. Sebagai contoh, pada penjualan sebanyak 70.000 unit, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi memiliki laba 0, dibandingkan dengan $1.500 untuk perusahaan dengan leverage yang lebih rendah. Akan tetapi, pada penjualan sebanyak 90.000 unit, laba bersih adalah $4.000 untuk perusahaan yang leverage lebih tinggi, tetapi hanya sebesar $2.500 untuk perusahaan yang leverage lebih rendah. Pengaruh leverage operasi terhadap variabilitas harga ditentukan oleh tingkat leverage operasi. Selanjutnya yaitu struktur biaya terbaik. Pemahaman menyeluruh atas hubungan biaya volume laba sangat penting dalam pemilihan struktur biaya. Kombinasi sumber biaya variabel dan tetap yang baik akan tergantung pada banyak faktor, seperti tingkat penjualan yang diharapkan di masa depan dan serangkaian alternatif yang tersedia saat ini serta di masa depan. Jika kontribusi margin sebagai presentasi penjualan rendah, kenaikan volume yang besar akan diperlukan untuk menghasilkan kenaikan laba bersih. Pada saat yang sama, penurunan volume juga menghasilkan penurunan laba yang lebih kecil jika presentasi margin kontribusi rendah. Rasio margin kontribusi yang tinggi memiliki pengaruh yang berlawanan. Kenaikan laba yang besar jika penjualan tumbuh, tetapi penurunan laba yang besar jika penjualan turun. Nah, struktur biaya yang baik itu bukan memerlukan margin pengamanan terbesar, titik impas terendah, leverage operasi tertinggi, maupun leverage operasi terendah. Tetapi semua itu bergantung pada dampak risiko dan volume penjualan yang diharapkan, baik di periode waktu saat ini maupun di periode waktu di masa depan. Selanjutnya yaitu margin kontribusi dan margin kotor. Apa sih itu margin kotor? Margin kotor yaitu kelebihan penjualan terhadap total harga pokok penjualan. Nah, sedangkan margin pokok penjualan yaitu biaya barang dagang yang diperoleh atau diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Margin kotor sering tertukar, tetapi tidak sama dengan margin kontribusi, yaitu perbedaannya antara harga jual dan biaya variabel. Nah, rumus untuk mencarinya yaitu margin kotor adalah harga jual dikurangi harga pokok penjualan, sedangkan margin kontribusi yaitu harga jual dikurangi semua beban variabel. Ini merupakan biaya untuk margin kotor dan margin kontribusi. Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurangi total biaya variabel atau penjualan dikurangi A plus C. Sedangkan margin kotor yaitu penjualan sama dengan total produksi atau biaya akuisisi dan penjualan dikurangi A plus B.